Shalom Bapak Ibu. Ya, kita masih dalam suasana Paskah. Sebetulnya tiap minggu itu Paskah sebetulnya. Ya, karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya. Dan orang Kristen ibadahnya bukan hari Jumat, bukan hari Sabtu, tapi hari Minggu. Di jam mula-mula tidak pernah merayakan Natal, tapi tiap minggu mereka beribadah. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca merenungkan satu pasal yang menurut saya paling penting, yang berbicara tentang kebangkitan, baik kebangkitan Kristus, kebangkitan orang percaya, dan juga kebangkitan tubuh. Di dalam Injil itu hanya dicatat peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi dalam pasal ini 1 Korintus pasal 15, di situ kita akan menemukan makna dari kematian dan kebangkitan Yesus. Kita akan menemukan dampak dari karya Yesus yang besar tersebut. Sehingga pasal ini sebetulnya sangat penting sekali. Bapak Ibu sudah pernah membacanya ya? Nanti di rumah dibaca ya. Cuma 58 ayat kok. Ya, tapi ini pasal sangat-sangat penting Bapak Ibu. Kita membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 dulu. Karena inilah Injil yang berpusat pada Yesus Kristus. Yesus yang mana? Yesus yang telah mati, disalibkan, ya, dan dikuburkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan Yesus yang disalibkan itu tidak cuma mati dan dikuburkan, tapi dalam pengakuan iman rasuli dan Alkitab mengatakan dia turun dalam kerajaan maut. Jadi kita nyanyi tadi, Yesus telah melakukan ganti kita. Amin. Dia mati ganti kita, dia turun ke neraka ganti kita, dia naik surga setelah dia bangkit dan juga bagi kita. Dia akan datang kembali juga untuk kita ya. Dia lakukan bukan untuk dirinya, tapi untuk kita. Manusia berdosa, tapi yang oleh anugerah Tuhan boleh percaya Yesus. Yesus yang mana? Yesus dari Nazaret. Ya, Yesus yang telah mati dan bangkit. Kita baca dulu ayat 1-4 dari Injil Yesus Kristus. Kita baca sama-sama ya, 2-3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan. Jadi Paulus rindu untuk mengingatkan jemaat Korintus. Kenapa perlu diingatkan? Karena manusia itu sering lupa, atau yang diingat hal-hal yang nggak penting. Padahal hal yang sangat penting, ayat 3 mengatakan hal yang sangat penting kita nggak boleh lupa. Kita harus ingat setiap saat. Apa itu hal yang sangat penting? Yaitu keselamatan. Keselamatan tidak cuma di dunia, tapi sampai di akhirat. Ada yang nggak pengen selamat? Semua pengen selamat ya. Kalau ada yang nggak pengen selamat itu kayaknya nggak normal ya. Bukan cuma selamat di dunia, tapi juga selamat sampai dalam kekekalan. Kekekalan yang di mana? Di neraka juga kekal, di surga juga kekal. Selamat artinya ya kita ada di surga, kekal bersama Yesus. Dan itu telah dikerjakan Yesus, dan ini hal yang sangat penting dalam hidup ini. Ini harus kita ingat. Dikatakan bahwa aku telah memberitakan Injil kepada kamu, kamu menerimanya, kamu percaya, dan bila kamu teguh berdiri dalam Injil itu, teguh berpegang padanya, ya, dan biar kamu tetap yakin akan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Ya, saya nggak akan khotbah dari 4 ayat ini bisa khotbah tersendiri, seminar bahkan tentang hal ini.
tapi saya ingin membagikan saudara hasil dari karya Yesus yang terbesar lewat kematian dan kebangkitannya. Apa dampaknya bagi kita? Baik kematian dan kebangkitannya. Yesus gak akan bangkit kalau dia gak mati. Dan kalau Yesus mati dan tidak bangkit, sia-sia juga iman percaya kita. Tapi puji Tuhan bahwa Yesus telah mati karena dosa kita ganti kita, kuburkan dan bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Ya, ini kalimat dalam ya, tapi saya nggak akan khotbah tentang ini. Sekali lagi saya akan khotbah dari 1 Korintus pasal 15, 58 ayat. Sudah siap? 58 ayat, berarti sampai jam berapa nanti? Sampai jam 2. Oke ya, tapi saya akan sampaikan hal-hal yang sangat penting dari pasal ini. Cuma sudah janji ya, baca nanti di rumah ya. 58 ayat ini bonus Paskah. Ya, soal kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Wah, ya, baca supaya kau mengerti apa artinya hidup yang sesungguhnya. Sudah sekalian, ada 4 hal yang kita akan renungkan sebagai hasil dari kematian dan kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, kita hidup dalam anugerah Allah. Kita baca ayat yang ke-10. Ayat ini sangat terkenal, apalagi untuk mereka yang pejabat GBI atau jemaat GBI harus tahu ayat ini. Ingat ayat ini. Kenapa Bapak Ibu? Ini motonya Pendeta Dr. H.L. Senduk. Tahu? Siapa itu Pendeta Dr. H.L. Senduk? Pendiri ya? Tahu ya? Kenal mungkin enggak ya? Tahu ya? Kalau saya kenal. Oke, ini motonya. Dan ini adalah hal yang pertama. Kalau Yesus mati dan bangkit bagi kita, ini hasilnya. Kita hidup dalam anugerah Allah. Kita baca sama-sama. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang berkata. Tatkala kita masih berdosa, kita hidup di bawah hukuman, di bawah kutukan, hidup manusia sia-sia dan sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Tapi puji Tuhan, Yesus telah datang, mati dan bangkit bagi kita. Hasilnya apa? Orang berdosa yang mau percaya Yesus sebagai juru selamat satu-satunya penebus, dia boleh hidup di dalam anugerah Allah. Amin. Ya, karena dia telah menanggung semua hukuman kutukan di kayu salib bagi kita, supaya orang yang percaya Yesus hidup di dalam anugerah Allah, hidup di dalam berkat-berkat Allah, hidup di dalam janji-janji Allah. Ya, baik janji Allah untuk hidup di dunia ini, bahkan janji Allah sampai kepada kehidupan yang kekal. Ini hal yang luar biasa, hidup di dalam anugerah Allah. Sebuah lagu rohani yang dikarang tentang ini, ku ada sebagaimana ku ada, itu oleh karena anugerahnya. Kalau tidak, sudah siapapun kita orang yang sukses, yang berhasil, yang punya posisi baik, kaya mungkin, tapi kalau berdosa kita tetap hidupnya sia-sia dan pasti binasa, karena hidup di bawah hukuman dan kutukan Allah. Puji Tuhan, Yesus telah mati dan bangkit, sehingga orang yang percaya Yesus hidup dalam anugerah Allah, kasih karunia Allah. Itu terjemahan sekarang ya, terjemahan lama, dalam anugerah Allah. Itu satu hal yang sangat membahagiakan. Kita hidup di dalam anugerah Allah, di dalam berkat Allah, ya, dan janji-janji Allah itu juga untuk kita yang percaya kepadanya. Karena itu hargailah anugerah Allah ini. Hidup ini juga adalah anugerah Allah. Kesempatan adalah anugerah Allah, kita hargai itu, jangan sia-siakan, dan bekerja lebih keras, ya, bekerja lebih sungguh, ibadah lebih sungguh, melayani lebih sungguh, ya, dan hasilnya tentu luar biasa. Tetapi akhirnya kita harus berkata, itu semua bukannya. Itu yang pertama Bapak Ibu.
kita boleh hidup dalam anugerah. Paulus mengalami hal ini. Sudah baca ayat sebelumnya, dia bilang, saya sekarang ini jadi rasul, saya nggak pantas, nggak layak. Saya orang yang paling besar perusahaannya. Saya yang menangkapi dan membunuh orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Hanya oleh anugerah Allah saya bisa jadi rasul. Saya nggak pantas. Dari semua rasul, aku yang paling tidak layak. Kalau aku bisa jadi rasul sekarang, itu adalah anugerah Allah. Dan dia bekerja lebih keras. Sudah baca perjanjian baru, siapa yang paling banyak nulis? Lebih setengah buku perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Kenapa? Dia menghargai anugerah, dia bekerja lebih keras. Dia orang yang pintar, dia orang yang semangat, dia orang yang sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah. Dan hasilnya luar biasa. Perintisan jemaat paling banyak, anak-anak rohaninya paling banyak, pengalaman rohaninya juga paling banyak. Tapi bagian terakhir itu paling penting, sudah apa yang kita baca bagian akhir. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Kalau Paulus mau sombong, boleh nggak? Boleh. Buktinya banyak, faktanya banyak. Tapi Paulus nggak lakukan. Dia berkata, semua itu, semua hasil ini bukan aku, tapi anugerah. Amin. Begitu kan? Beda dengan kita, baru berbuat dikit, baru melakukan dikit, ya, sombongnya luar biasa, sombong sekali. Ada baru dikit yang kita kerjakan, baru dikit yang kita lakukan. Puji Tuhan, kita belajar dari Paulus dan kita belajar dari tokoh GBI yang telah dipanggil Tuhan, Pendeta Dr. Ho Lukas Senduk, ya. Nama kerennya Ho Yong Sen. Itu yang pertama, amin. Hidup dalam anugerah. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, kita boleh hidup dalam pengharapan. Kita baca dulu ayat 19 mulai. Ayat 12 sampai 19 ini konteksnya andai kata Yesus tidak dibangkitkan. Karena orang-orang Saduki, sebagian dari tokoh agama Yahudi, itu tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Dan berarti Yesus juga tidak dibangkitkan. Ayat 19 kita baca 2-3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maksudnya sini Kristus yang tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi ini ayat 12-19 sedang bicara kalau Yesus tidak bangkit. Dan kita menaruh harap kepada Yesus yang tidak bangkit, kita adalah orang yang paling malang, yang paling bego, yang paling bloon. Kalau dalam hidup ini kita menaruh harap kepada Yesus yang mati, yang tidak bangkit. Selanjutnya ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sehingga kita bukan orang yang paling malang, tapi orang yang paling bahagia. Sudah bahagia nggak? Punya Tuhan yang mati tapi bangkit dan hidup dan tidak mati lagi. Sudah bahagia? Bangga? Harus. Dan kalau kita menaruh harap kepada Yesus yang tidak mati, pengharapan kita tidak akan sia-sia. Kita baca lagi ayat 20 sampai 23. Ini hidup dalam pengharapan karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya.
Jadi hidup kita sekarang ini nggak cuma di sini, sudah, nggak cuma di dunia ini, enggak. Dan hidup di dunia berapa lama Bapak Ibu? Tahu nggak jangkanya berapa lama? Nggak tahu ya, sama, saya juga nggak tahu. Kalau exit perpetnya habis ya, habis lah. Ya. Kemarin namanya Pak Pendeta Bambang Subowo, exit perpetnya udah habis, dia udah dipanggil itu. Ya. Dan kita juga nggak tahu. Dan hidup di dunia nggak cuma berakhir di sini, berakhir di kubur, tetapi setelah itu ada kelanjutannya. Nah, kita bilang kelanjutannya sifatnya kekal. Kalau di dunia cuma sementara. Kelanjutannya kekal, dan kekalnya itu ada dua. Satu di neraka, satu di surga. Sama-sama kekal. Mau yang mana Bapak Ibu? Yang mau di neraka atau mau di surga? Hak asasi manusia. Kalau saya pilih, tentu saya ingin hidup kekal di surga. Kenapa? Bersama Yesus bisa. Amin. Ya, bersama Yesus. Di neraka bersama saya, bersama iblis. Nah, sudah sekalian, kita orang yang percaya Yesus, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang telah mati juga telah bangkit, menjadi yang sulung, menjadi yang pertama. Karena kalau kita baca, nanti Yesus yang telah bangkit itu naik ke surga, menyediakan tempat di surga yang banyak, dan dia akan datang kembali untuk siapa? Menjemput, mengangkat, membawa semua orang yang percaya kepada Yesus, ya, untuk tinggal di surga. Amin. Ini sudah kenyataan atau belum? Belum. Masih pengharapan. Kita berharap supaya nanti akhirnya Yesus datang kembali, dan kita akan diangkatnya, dibawanya ke surga, hidup kekal bersama Yesus di surga. Sudah rindu untuk tinggal bersama Yesus di surga? Amin. Yesus jauh lebih rindu dari kita. Kita kadang-kadang rindu Yesus, kadang-kadang rindu dunia, kadang-kadang mikirin yang di atas, kayaknya lebih sering mikirin yang di bawah. Karena di bawah kelihatan, yang di atas belum kelihatan, masih dalam pengharapan. Tapi kita punya pengharapan. Betapa pentingnya pengharapan bagi seorang manusia. Seorang manusia yang nggak punya pengharapan, itu sebetulnya konyol. Ya. Ibaratnya kalau dia jalan, mau kemana? Nggak tahu. Ya. Nggak punya pengharapan, nggak punya tujuan. Ya. Dan orang yang nggak punya pengharapan itu nggak punya semangat hidup. Mati segan, hidup pun enggak. Ya, asal hidup aja. Dan pandangan matanya bisa kelihatan kalau orang nggak punya pengharapan. Gimana pandangan matanya? Kosong. Masih hidup tapi udah mati. Nggak punya pengharapan. Nggak jelas hidupnya. Orang yang percaya Yesus jelas hidupnya. Amin. Punya tujuan yang jelas, punya satu kepastian, punya satu pengharapan yang pasti. Karena pengharapan dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Dan tulisan lain yang lain Paulus berkata, di luar Yesus tidak ada pengharapan, di dalam Yesus ada pengharapan. Yesus yang telah mati dan bangkit menjadi yang pertama, dan orang yang percaya Yesus nanti juga akan dibangkitkan. Haleluya. Dan boleh tinggal bersama dengan dia. Dan orang yang percaya Yesus, kalau Yesus datang kembali, kita akan diberikan apa? Tubuh kemuliaan. Tubuh kita masih tubuh yang lama nih, yang sudah dibaharui, hati pikiran kita, roh kita sudah dibaharui, tubuh kita belum. Dan keselamatan dari Yesus itu enggak cuma sampai di sini, tapi nanti sampai di surga. Enggak cuma Yesus dimuliakan, kita pun juga akan dimuliakan, diberi tubuh kemuliaan Bapa. Dan itu berkat yang luar biasa. Dan sudah bisa baca tentang janji ini yang boleh kita harapkan di dalam kitab suci. Ini terbuka untuk kita. Bacalah kitab suci dengan sungguh-sungguh. Bersyukurlah untuk karya Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita, saudara sekalian, bukan untuk dirinya.
Dia naik ke surga, dia akan datang kembali juga untuk kita. Dia mau supaya kita hidup dalam pengharapan. Nah, sekarang ini banyak orang yang hidup dalam keputusasaan. Bukan cuma orang yang tinggal di negara-negara yang sedang berkembang. Di negara-negara maju pun banyak orang yang dilanda keputusasaan. Karena hidup ini makin berat, persaingan makin berat. Dan kalau manusia hidup hanya mengharapkan kepandaiannya, hanya mengharapkan keuangannya, hanya mengharapkan posisinya, satu saat dia akan putus asa. Tapi puji Tuhan, orang yang percaya Yesus, siapa yang kita harapkan? Siapa yang kita andalkan? Yesus. Amin. Dan dalam hidup ini, kalau kita menaruh harap kepada Yesus yang telah mati dan bangkit, ya, kita adalah orang yang paling bahagia. Puji nama Tuhan. Dan Yesus yang telah mati dan bangkit ini satu hal yang sulit untuk diterima oleh dunia ini. Yesus pada waktu dia bangkit pun para tokoh agama tidak percaya. Mereka hanya berpikir bahwa murid-murid Yesus yang mencuri mayat Yesus. Zaman Yesus sudah nggak percaya, apalagi yang sekarang makin nggak percaya lagi. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga ada Injil, ada kabar sukacita, kabar kemenangan. Kalau Yesus nggak bangkit, nggak pernah ada Injil, nggak akan ada gereja, persekutuan orang yang percaya Yesus nggak ada. Kalau kita ada sekarang ini bukti bahwa Yesus tidak hanya mati, tapi dia bangkit bagi kita. Dan dia memberikan apa? Pengharapan, hidup dalam pengharapan. Ya. Kalau orang putus asa, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ambil tali, rapian, gantung diri di pohon cabai karena takut mati juga. Tapi sebenarnya udah nggak punya pengharapan, ya, sehingga penglihatannya nggak jelas ya. Ya, itu baygon dikira aqua, diminum, ya, tewas dia. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya sekarang. Ada kepala keluarga yang putus asa, nggak tahu gimana menghadapi hidup. Apa yang dilakukan? Kita membaca dan itu sangat miris. Apa yang dilakukan? Dia bunuh istri dan anak-anaknya. Setelah itu dia baru mau bunuh. Kenapa? Putus asa. Nah, orang yang hidup dalam Yesus, dia hidup dalam pengharapan. Dia nggak gampang putus asa, dia nggak gampang menyerah karena dia tahu Yesus itu adalah penolong satu-satunya. Dia telah berperang ganti kita. Puji nama Tuhan. Dan pengharapan kita sekali lagi tidak hanya hidup di dunia, tapi juga hidup dalam kerajaan surga. Belum nyata, tapi pasti akan terjadi. Amin. Karena Yesus adalah firman kebenaran. Dia tidak pernah bohong. Kita nggak boleh bohong juga. Amin. Jangan ada dusta di antara kita. Harus ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, ada banyak kesaksian tentang orang percaya yang tetap bisa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan di masa sulit, dan akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Puji nama Tuhan. Itu yang kedua, hidup dalam pengharapan. Ya, sebuah lagu lama, pengharapan. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Tapi gak cuma mati ya, dia bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Haleluya. Ini gak ada duanya di sini, ada lawang sebenarnya. Ada banyak orang yang pernah berkuasa di dunia ini, terkenal jadi raja, nabi, rasul, pernah hidup, pernah berkarya, tapi lalu mati. Kalau udah mati, apa yang dilakukan? Ya mati aja. Paling-paling kita siaran ke tempat makamnya itu, ya kan? Bung Karno di mana? Di Itali. Bung Hatta di Tanah Kusir. Tanah Kusir, nggak jauh. Cuma kalau kita perlu apa-apa jangan ya ke makam gitu ya. Berdoa minta lulus ujian. Gimana? Berdoa lulus ujian. Orang beragama percaya siapa? Ini Tuhan atau manusia? Udah mati lagi. Ya doa sama orang mati ya. Bisa dengar nggak? Ya. Itu dilakukan. Kadang-kadang apaan sih?
Dan sekalian kita punya pengharapan dalam Yesus Kristus. Dia telah mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Amin. Ini nggak ada tandingannya, nggak ada duanya. Baca di Roma 6 ayat 9. Sudah boleh lupa saya, jangan lupa ayat itu. Yesus telah bangkit dan tidak mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Dan dialah pengharapan kita. Karena kalau kita berdoa kepada Tuhan yang hidup, dia bisa mendengar. Amin. Hidup soalnya. Dia bisa mendengar, dia bisa menolong. Dan dia adalah pengharapan kita di dunia sampai di surga. Hidup dalam pengharapan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sudah bersuka cita? Bangga punya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan tidak mati lagi. Haleluya. Ini siap khotbah ini bisa lama nih, tapi lama-lama itu. Yang ketiga, dari 1:15 sampai ayat 58. Jadi ini baru sampai ayat berapa tadi? Sampai ayat 23 itu masih panjang ya. Yang ketiga, kita langsung ke ayat 57. Kayaknya ada tinggal satu nih. Ke ayat 57. Kita baca sama-sama. Ini berkat yang ketiga. Hasil dari kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita. Kita baca sama-sama ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saat Yesus mati di kayu salib, iblis pesta pora, sorak-sorai. Mati juga dia. Kok Ken ya? Kok bisa mati juga? Mati beneran. Dia pikir iblis yang menang, karena biasanya dia selalu menang. Kalau manusia hidup mati ya itu udah bawa kekuasaan. Tapi hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia bikin jari, dia gemetar. Yesus bangkit, kita kalah, dia menang. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus menang, amin. Sehingga ada Injil. Injil itu arti semula adalah orang yang membawa berita kemenangan. Ya, zaman dulu di Solomon itu sebuah kota pasti ada bentengnya, ya, ada temboknya itu. Dan kalau musuh datang, maka tentara di kota itu akan keluar menghadang musuh supaya musuh jangan masuk ke kota. Perang di luar tembok, di luar benteng. Ya, kalau mereka menang, maka berita kemenangan harus disampaikan kepada rakyat yang ada di kota. Waktu itu belum ada handphone, nggak bisa SMS atau telepon. Berita tadi harus disampaikan. Seorang diutus lari atau tentu naik kuda cepat membawa berita kemenangan. Kita menang, musuh kalah. Wah, semua sukacita. Pembawa berita, tapi akhirnya Injil itu bukan cuma pembawa berita, tapi isi berita. Sehingga berita tersebut pasti berita sukacita. Kenapa? Karena berita kemenangan. Puji nama Tuhan. Ya. Sudah sekalian, Yesus menang. Iblis kalah. Iblis gemetar. Yesus menang. Amin. Tapi yang menarik apa? Kemenangan Yesus itu untuk siapa? Coba kita perhatikan tadi. Kemenangan yang digapai Yesus lewat kebangkitannya untuk siapa? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus. Yesus menang, amin, puji Tuhan. Tapi luar biasa, kemenangan Yesus diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Sudah mau hidup dalam kemenangan? Karena Yesus telah menang. Kemenangannya diberikan kepada kita supaya kita hidup dalam kemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Kok bisa menang? Karena Yesusnya menang. Jagoan kita menang. Pahlawan kita menang.
Dan kemenangannya itu diberikan kepada kita, supaya kita hidup dalam kemenangan di dunia ini. Hidup di dunia ini gak mudah, seperti satu perjuangan, peperangan hidup ini. Banyak masalah yang kita harus hadapi. Masalah-masalah papan, sandang, pangan, ya, masalah pekerjaan, ya, masalah karir, belum lagi masalah penyakit, ya, belum lagi masalah iblis yang nggak senang kalau kita percaya Yesus. Ya, dia menggoda kita, dan godaan sifatnya selalu menarik. Kalau nggak menarik bukan godaan. Dia menggoda kita, kalau kita kuat dia menyerang kita, dia ingin mengalahkan kita lagi, ya, dia ingin menjajah kita lagi. Tapi kita punya moto kan, sekali merdeka tetap merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kita nggak mau dijajah lagi. Masalah-masalah yang harus kita hadapi tadi tidak kita hadapi seorang diri. Kita hadapi bersama-sama dengan Yesus Kristus yang telah menang. Amin. Haleluya. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Apa jawabnya? Tidak ada. Itu nyanyian sekolah minggu di jemaat umum kayaknya nggak pakai tidak ada gitu. Harusnya pakai tidak ada. Karena Yesus telah menang. Pertandingan belum berakhir, Bapak. Iblis sudah kalah tapi dia belum menyerah. Kepala iblis sudah diremukkan di kayu salib Golgota, walaupun iblis bisa mematuk tumit dari Mesias. Tapi iblis belum menyerah. Kenapa? Karena pertandingan belum berakhir. Peluit panjang belum ditiup. Apalagi kalau pakai injury time, pakai perpanjangan waktu. Puji Tuhan, kita sudah hidup dalam kemenangan. Kemenangan yang kita gapai sekarang belum kemenangan akhir, tapi kita boleh hidup dari kemenangan kepada kemenangan, dari setiap hari kepada hari yang lain. Musuh yang tidak kalah hebatnya adalah apa? Kekhawatiran, kecemasan. Seringkali kita menjadi hidup dalam rasa khawatir, cemas, takut. Itu pun bisa merongrong kita, membuat kita nggak kuat lagi, membuat kita jadi lemes, bisa menyerah terhadap situasi. Ingatlah bahwa Yesus Kristus telah menang dan kemenangannya diberikan kepada kita. Dia juga yang mengajar, jangan kamu khawatir. Bapakmu di surga peduli kepada engkau. Engkau lebih berharga dari burung pipit di udara. Masalah khawatir zaman Yesus itu nggak ada, sebelumnya juga udah ada, sekarang juga ada. Lebih keren kekhawatiran. Puji Tuhan, kemenangannya juga lebih hebat, lebih keren. Karena itu bacalah firman, karena firman akan menguatkan imanmu. Iman kepada Yesus Kristus, iman kepada firman-Nya, iman kepada janji-janjinya, dan iman kepada Yesus mengalahkan dunia ini dengan segala persoalannya. Ini bukan teori, Bapak. Ini firman. Kita harus percaya, meyakininya, dan mengalaminya dalam kehidupan. Kemenangan Yesus bukan teori. Kemenangan Yesus adalah suatu fakta, dan kemenangan itu diberikan juga kepada kita supaya kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Ya, seringkali orang akhirnya menyerah karena masalah hidup, hingga akhirnya ada pertolongan, tetapi harus melepaskan iman kepada Yesus. Bisa mau dapat modal usaha, kita beri asal melepaskan iman kepada Yesus. Dan itu kebutuhan yang kelihatan sedang dibutuhkan. Ya, akhirnya bisa tergoda kan ya, melepaskan iman, tuker tambah. Itu bukan tuker tambah, tuker rugi. Karena melepaskan iman kepada Yesus, kita melepaskan keselamatan, jaminan hidup di dunia sampai di surga. Tuhan tolong kita Bapak Ibu, supaya apapun yang kita hadapi, kita tetap memelihara iman kita kepada Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit. Begitu mengasihi kita,
dan telah berjuang bagi kita dan mencapai kemenangan, dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Haleluya. Sehingga jangan cuma di gereja kita nyanyi lebih dari pemenang, begitu keluar gereja kita udah dikalahkan lagi sama iblis dengan segala tipu-tipu. Bila kita mau hidup terus di dalam kemenangan yang Yesus telah berikan kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Saya nggak tahu masalah apa yang Bapak Ibu hadapi, tapi yang saya tahu bahwa Yesus yang telah memberikan kemenangan bagi, sehingga engkau cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Puji nama Tuhan. Sudah sekali, inilah kemenangan yang Yesus berikan kepada kita. Ya, dan bila kita boleh menjalani hari-hari kita bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Dalam jemaat sering dikatakan, ditanya, apa kabar? Luar biasa. Jawabnya begitu. Itu kayaknya motivator tuh yang nanya. Kalau pendeta nanya, jawabnya nggak begitu. Apa kabar? Luar biasa bersama Yesus. Itu baru, amin. Kalau cuma luar biasa, emangnya ada yang luar biasa? Kayaknya biasa di luar. Apanya yang luar biasa? Nggak ada yang luar biasa dalam kita. Yang luar biasa itu Yesus. Yesus yang telah mati karena kasih. Yesus yang menang karena kuasanya. Dan itu diberikan bagi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Yesus. Amin. Luar biasa bersama Yesus. Itu. Bila ada pendeta yang nanya, jangan salah jawab ya. Apa kabar? Luar biasa bersama Yesus. Bersama Yesus itu nggak kedengaran. Apa kabar? Luar biasa bersama Yesus. Itu dia baru orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Bersama Yesus aku luar biasa. Bersama Yesus aku menang. Puji nama Tuhan. Dan sekalian, ada orang percaya yang sakit berdoa minta sembuhan mujizat, enggak juga sembuh. Itu kalah apa menang kan? Enggak sembuh. Lagi dia berdoa. Ya nggak usah jauh-jauh lah, ibu saya juga pendeta. Dia berdoa siapa? Doakan suaminya, ayah saya. Dia juga khotbahnya lebih pendek dari ayah saya guru, khotbahnya lebih panjang. Ibu saya khotbahnya pendek tapi kencang, luar biasa. Dia sakit. Terakhir sakitnya nggak sembuh. Dia orang Pentakosta, menjadi iman saja, berdoa saja, percaya saja. Ya, mau diapain? Imannya gede. Akhirnya dia nggak sembuh, dia bahkan ada diabetes, bahkan kena stroke, terbaring di tempat itu. Tapi yang saya kagum, dari mulutnya nggak pernah keluar. Dia nggak pernah bilang, Tuhan saya berdoa untuk jemaat yang sakit dan sembuh. Kenapa saya doa untuk saya sembuh dan saya nggak sembuh? Nggak ada. Bahkan sudah sakit pun, pelayanan sudah sangat terbatas, dia tetap masih nanya, siapa jemaat yang sakit? Tuliskan, dia tetap berdoa untuk jemaat yang sakit. Padahal dia juga tetap sakit, tapi dia tetap percaya Yesus. Amin. Ini artinya apa? Ini menang. Penyakit tidak bisa menggoyahkan iman. Dia menang. Ya, dia tidak dikuasai oleh kekecewaannya lah. Kalau iblis datang, kau berdoa untuk orang lain sembuh, kau sendiri enggak sembuh. Mikir dong, ngapain kamu berdoa untuk orang yang lain yang sakit? Dia enggak tergoyah. Nah, dia tahu bahwa tubuh ini cuma sementara, nanti juga akan mati. Tapi dia tahu bahwa Yesus akan datang. Orang yang percaya Yesus akan ditampilkan, diberi tubuh kemuliaan. Yang penting apa? Tetap percaya Yesus. Dalam keadaan sehat atau sakit, tetap percaya Yesus. Amin. Tatkala diberkati atau berkat sedang menjauh, tetap percaya Yesus. Contoh yang luar biasa di Alkitab adalah Ayub. Ayub adalah orang yang terkaya waktu itu, tapi dia juga orang yang saleh, orang yang sangat rohani.
dia cinta keluarga, doakan 10 anaknya, keluarganya doa. Iblis iri dengan keadaan. Iblis ngadap Tuhan dan bilang, saya nggak heran kalau Ayub kau berkati. Coba itu kalau semua berkat diambil, pasti dia nggak akan percaya lagi kepada engkau. Pasti dia akan menghujat engkau. Allah bilang, salah Bang. Ayub percaya aku bukan karena berkatnya, tapi dia akan memang dia percaya aku karena aku Allah. Iblis nantang, saya ingin bukti, silahkan. Jangan sentuh jiwa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebuah anak mati sekaligus. Mati satu aja udah sedih, 10 mati dalam sehari. Sebelumnya itu binatang-binatang piaranya dirampok para penjaga lapor, dirampok semua. Unta-unta, kuda, ya, domba-domba dirampok. 10 anak mati sekaligus. Berita yang begitu beruntun, berita yang sangat menyedihkan. Sudah sekalian, dan akhirnya istrinya dia bilang, udahlah Pak, masih tetap mau percaya, udahlah, hujat aja Allahmu supaya engkau cepat mati, nggak menderita. Karena dia juga akhirnya sakit, kesehatannya juga dicuri sama iblis dari ujung kepala sampai ujung. Tapi yang hebat, aku tetap percaya, tidak tergoyahkan iman. Bahkan tatkala istrinya menasihat itu, dia bilang, kamu istri yang gila. Masa kita percaya kepada Allah tatkala kita diberkati saja? Tatkala nggak ada berkat, tetap harus percaya kepada Allah. Tatkala sehat bersyukur, tatkala nggak sehat pun tetap bersyukur. Akhirnya sudah sekalian Ayub menang di dalam ujian iman itu, dan akhirnya dia diberkati kembali oleh Allah 2 kali lipat. Inilah iman yang mengalahkan dunia. Amin. Iman kepada Kristus dan kepada firman. Puji nama Tuhan. Itu yang ketiga, hidup dalam kemenangan. Yang keempat, terakhir, ada sukacita? Kenapa? Terakhir. Yang pertama, hidup dalam apa tadi? Hidup dalam anugerah, dalam berkat-berkat jaminan Allah, janji-janji. Yang kedua, hidup dalam pengharapan, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Kalau sekarang ada yang asanya putus, datang kepada siapa? Datanglah kepada Tuhan Yesus, bilang, Tuhan Yesus, tolong dilas asa saya sedang putus. Oh, dilaskan. Terharap kepada, andalkan Allah, dan pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Yang ketiga, hidup dalam kemenangan. Kemenangan Kristus diberikan bagi kita supaya kita terus hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Yang terakhir, hidup dalam pelayanan. Ayat 58. Hidup dalam pelayanan. Kita bersama-sama ya, ayat terakhir. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah sekali-sekali dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Oh, bukan sekali-sekali ya, selalu ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Dari ayat ini mana yang paling penting? Bagian mana yang paling penting? Berdiri teguh, jangan goyah, itu penting ya. Lalu giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, penting nggak? Penting. Terus persekutuan dengan Tuhan, penting. Yang mana yang paling penting? Nah, jadi yang paling penting persekutuan dalam Tuhan. Hidup dalam pelayanan, artinya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Sehingga dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia, pelayananmu tidak sia-sia, hidupmu tidak sia-sia. Artinya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hidupmu menjadi berarti, bermakna. Engkau tidak hidup hanya untuk dirimu sendiri, tapi engkau hidup
dalam persekutuan dengan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga engkau bisa giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bisa giat selalu dalam pekerjaan Tuhan karena apa? Karena punya persekutuan dengan Tuhan. Kalau persekutuan dengan Tuhannya nggak kuat, bisa giat, bisa kurang giat, bisa nggak giat, giat lagi. Untuk bisa giat selalu dalam pekerjaan Tuhan harus tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang mau melayani di dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Setelah kita diberkati Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Setelah kita mengalami pertolongan Tuhan, kita bisa saksikan bagi yang lain bahwa Tuhan juga mau menolong engkau. Amin. Yang berikan kesaksian tentang siapa Yesus yang engkau alami. Yesus, haleluya, yang membuat kita hidup di dalam anugerah Allah. Kita boleh menjadi anak Allah oleh karena anugerah Allah di dalam Yesus. Yang kita hidup dalam pengharapan, kita hidup dalam kemenangan, dan terakhir kita bisa hidup di dalam pelayanan, hidup yang tidak lagi dilayani tapi yang melayani. Satu-satu pendewasaan. Tadinya hanya arahnya ke kita aja, ke diri kita, tapi sekarang kita bisa arah kepada orang lain. Dan itu suatu kehidupan yang sangat menyenangkan hati kita. Jadi Bapak Ibu, inilah dampak hasil dari kematian dan kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Nanti bisa baca lebih detail ya, 1 Korintus pasal 15 ya, cuma 58 ayat. Siapa yang mau baca? Jangan setengah tiang, kalau setengah tiang itu berarti separuhnya. Baca yang ini untuk kita nih Bapak Ibu, ini untuk kita ini. Ini hasil perjuangan Kristus. Tadi kita nyanyi satu-satunya penebus, yang satu-satunya yang kita harapkan, andalkan, satu-satunya yang berperang ganti kita. Udah berperang sendirian untuk kita. Gak cuma lewat kematian di kayu salib. Berapa lama dia tergantung di kayu salib? Berapa jam? Lupa ya? Nah, maka lupa itu enggak ingat. Cuma 6 jam loh. Dari jam 9 sampai jam 3 tergantung di kasur, enggak pakai istirahat, pause terus dulu ya, capek. Kita di gereja 2 jam aja udah. Lihat jam kode buat pengkhotbah, enggak usah desain buat yang dulu. Baru 2 jam, 6 jam tergantung saya. Berjuang sendiri, ditolak dunia, ditolak surga, dihujat, ditelanjang, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan, ganti kita, bangkit untuk kita, naik surga untuk kita, datang kembali untuk kita, all out, semuanya dia berikan untuk kita. Mari kita pelihara iman kita kepada Tuhan, pelihara keyakinan kita kepada Tuhan. Ku yakin korban Kristus di Kalvari, yakin kebangkitan yang memberikan kemenangan, sehingga kita boleh bangga punya Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Lagu